Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 495. Dev mengamati area itu dengan kesadaran spiritualnya, dia berkata dengan wajah serius. Dia menemukan bahwa puluhan ribu prajurit sedang mencari mereka dalam skala besar, dan mustahil bagi mereka untuk kembali. Jadi pemuda itu pasti memimpin pasukannya untuk mencari mereka. Sekarang Dev dan yang lainnya benar-benar seperti kura-kura dalam ember. Menantu laki-laki, aku akan mengalihkan para prajurit itu untuk pergi menjauh, dan kau dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Jika kita tetap bersama, tidak seorang pun dari kita dapat melarikan diri. Tobiason berkata pada Dev. Ayah mertua, jangan terlalu pesimis. Mungkin ada cara lain, kata Dev. What? Apakah ada cara lain? Tobiason bertanya. Ada puluhan ribu tentara yang mencari kita sekarang. Kita bisa berbaur dengan mereka. Selama kita bisa menyembunyikan keberadaan kita dengan baik, kita tidak akan ketahuan, kata Dev. Saudaraku, semua prajurit ini mengenakan baju zirah, tetapi kita tidak memilikinya. Tanya peri gila. Oh. Itu mudah. Tunggu saja aku di sini. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya seketika menghilang. Ketika Dev kembali, dia membawa 4 set baju zirah di tangannya, yang seharusnya telah dilucuti dari para prajurit itu. Cepat pakai baju zirah kalian. Aku sudah mengurus mayat ke-4 prajurit ini. Mereka tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Saat Dev berbicara, dia mengenakan baju zirah. Segera, ke-4 pria itu mengenakan baju zirah mereka dan menyembunyikan aura mereka. Dengan cara ini, mereka dapat berjalan-jalan dengan santai tanpa ada seorang pun yang mencurigai apapun. Kalian berempat, apakah kalian menemukan sesuatu? Pada saat ini, sekelompok tentara datang, dan Kapten Prajurit bertanya kepada Dev dan 3 orang lainnya. Laporan, tidak ada yang ditemukan, kata Dev. Ini sungguh aneh. Mungkinkah ke-4 orang itu benar-benar menghilang? Kapten Prajurit penuh dengan keraguan. Mari kita cari di tempat lain, mungkin kita bisa menemukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia siap membawa peri gila abadi dan yang lainnya pergi. Jangan cari mereka lagi. Kembalilah ke kota bersamaku. Tidak mungkin mereka berempat bisa melarikan diri dari daerah ini, kata Kapten Prajurit. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak punya pilihan selain berbaur dengan para prajurit dan mengikuti Kapten Prajurit kembali ke kota. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukannya? Pemuda itu melihat Kapten Prajurit kembali, lalu ia bertanya. Yang mulia, orang-orang itu tampaknya telah menghilang. Kami telah mencari di seluruh area ini, tetapi kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Tidak ada jejak mereka juga. Kapten Prajurit berkata dengan hati-hati. Kalian sungguh goblok tidak berguna. Kirim lebih banyak orang untuk mencari mereka besok. Tidak mungkin mereka sudah meninggalkan daerah ini. Anak laki-laki itu berkata dengan dingin. Baik, Tuan. Kapten Prajurit berkata dengan gemetar. Pemuda itu berbalik dan pergi, tetapi Kapten Prajurit mengejarnya dan berkata, Pangeran, ada orang-orang yang identitasnya tidak diketahui di luar sana sekarang. Demi keselamatanmu, sebaiknya ada prajurit yang mengikutimu. Setelah Kapten Prajurit selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Dev dan tim prajuritnya dan berkata, Kalian, lindungi Tuan Huo. Jika Tuan Huo dalam bahaya, tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Pemuda itu tidak menolak dan mengajak Dev dan puluhan prajurit lainnya berjalan-jalan di jalan-jalan kota. Di jalan, setiap orang yang melihat pemuda itu segera berhenti, berlutut di tanah dan membungkuk kepadanya. Namun pemuda itu memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya, dan bahkan tidak melihat ke arah orang-orang yang berlutut di sampingnya. Siapakah orang ini? Mengapa dia begitu hebat? Apakah kita harus tunduk kepadanya? Melihat ini, peri gila abadi berkata dengan suara rendah. Aku belum pernah mendengar tentang keberadaan yang kuat di antara umat manusia di alam surgawi tingkat pertama. Mungkinkah pemuda ini berasal dari alam surga ketiga? Tobiason bertanya-tanya, siapakah jati diri pemuda ini yang membuat seluruh ras binatang di kota ini berlutut dengan sukarela? Oke, berhentilah bicara.
Dev memberi peringatan. Mereka belum keluar dari bahaya. Jika mereka ditemukan secara tidak sengaja, mereka akan mendapat masalah. Setelah mengatakan itu, Dev menatap pemuda itu dengan saksama. Pada saat ini, hati Dev penuh dengan keraguan. Dia memandang pemuda di depannya dan selalu merasa dejavu, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Saudaraku, Tuan Huo ini sangat sombong. Dengan begitu banyak orang yang berlutut di hadapannya, dia bahkan tidak melihat mereka. Dev menemukan seorang prajurit dan berkata dengan ramah. Diamlah. Prajurit itu terkejut. Apakah kau bosan dengan nyawamu? Beraninya kau berkata begitu tentang Tuan Huo? Biar ku beritahu, Tuan Huo berasal dari istana ke-8 di 10 istana. Kalau dia bisa menatap mata kita langsung, itu artinya dia sangat menghargai kita. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini berasal dari istana ke-8. Pantas saja dia terlihat begitu mengagumkan, ternyata dia adalah ras Protoss. Mereka jelas-jelas manusia, tetapi mereka menggambarkan garis keturunan mereka sebagai dewa. Berlaga seperti dewa, sok keren sok hebat, ini adalah kesombongan ras Protoss. Sekarang Dev akhirnya mengerti mengapa kota macan terbang takut pada ras manusia. Ternyata mereka dari 10 istana. Berdengung. Tiba-tiba, Dev sepertinya teringat sesuatu, dan matanya menatap pemuda itu lagi. Pada saat ini, Dev mengingat semuanya. Tidak heran dia tampak akrab dengan pemuda itu. Orang ini terlihat sangat mirip dengan Joseph Huo. Ketika dia berada di negeri tanpa ilusi, Dev telah melawan Joseph Huo. Saat itu, Joseph bukanlah tubuh aslinya, melainkan dipanggil. Meski begitu, Dev bukanlah lawan Joseph, tapi pada akhirnya bisa mengalahkan Joseph dengan mengandalkan Raja Iblis Awan Merah yang mengendalikan tubuhnya. Sekarang pemuda ini kemungkinan besar adalah putra Joseph. Memikirkan hal ini, hati Dev menjadi gugup. Dia baru saja tiba di alam surgawi, bukankah dia akan bertemu orang-orang dari ras Protoss Dewa? Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap ras Protoss, dan jika istana ke-8 itu tahu bahwa Dev sekarang berada di alam surga, mereka pasti akan memburunya dengan cara apapun. Dev sekarang hanya ingin meninggalkan kota macan terbang ini sesegera mungkin, dan tidak mengungkapkan identitasnya. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap ras Protoss, dan jika istana ke-8 itu tahu bahwa Dev sekarang berada di alam surga, mereka pasti akan memburunya dengan... Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Ketika kekuatannya meningkat, dia tidak perlu takut istana ke-8 akan memburu dirinya. Dev juga harus menemukan Yuki dan Zeke sesegera mungkin. Kedua orang itu juga tertarik ke alam surgawi dengan jalan surga. Tidak masalah jika kedua orang itu tiba di wilayah ras manusia, tetapi jika mereka tiba di wilayah binatang atau iblis, itu akan merepotkan. Dev belum tahu bahwa garis keturunan Yuki dan Zeke telah lama menjadi klan iblis. Dengan cara ini, Dev dan yang lainnya mengikuti putra Joseph, Saul Hou, dengan patuh. Melihat tatapan berpura-pura kuat, meskipun Dev ingin memukuli Saul, dia tetap menahan diri. Segera, Saul datang ke sebuah rumah besar, yang didekorasi dengan mewah. Setelah berhenti di pintu, Saul melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua kembali, aku akan pulang." "Baik, Tuan Muda." Semua prajurit di tim ini berhenti. Dan setelah Saul memasuki Menshan, segera cahaya putih berkelap-kelip di Menshan, dan saat cahaya putih membumbung ke langit, sosok Saul langsung menghilang. Melihat cahaya putih, Dev sedikit mengerutkan kening. Ada formasi teleportasi di halaman Menshan ini. Sepertinya Saul menggunakan formasi teleportasi untuk memindahkan dirinya ke kota kecil di pegunungan. Jika tebakannya benar, diperkirakan Joseph ada di kota kecil itu. Oke, mari kita semua bubar. Dengan lambaian tangan seorang prajurit, semua orang bubar. Para prajurit ini lelah berperilaku disiplin. Sekarang setelah mereka dibubarkan, mereka dapat melepas baju besi mereka yang berat dan beristirahat dengan nyaman. Satu persatu, para prajurit melepas baju besi mereka, tetapi Dev dan mereka berempat terus memakainya. "Saudaraku, semuanya sudah dibubarkan, kenapa kamu masih memakai baju besi dan tidak beristirahat?" Pada saat ini, prajurit yang baru saja berbicara kepada Dev datang dan berkata, "Oh, aku hanya khawatir Tuan Muda Huo akan keluar secara tiba-tiba, dan akan terlambat bagi kita jika dia memanggil kita ketika saatnya tiba."
Dev berbohong dan berkata. Jika Dev dan yang lainnya melepas baju besi, Dev takut dia dan yang lainnya akan dikenali secara sekilas. Tuan Muda Huo tidak akan muncul untuk waktu yang singkat. Dia sudah menggunakan formasi teleportasi untuk pulang. Rumah besar ini hanyalah tempat peristirahatan sementaranya. Dia tidak pernah tinggal di sini. Ayo lepaskan baju besinya, sangat tidak nyaman memakainya di tubuhmu. Tanpa diduga, orang ini cukup antusias, dan dia hendak melepas helm dan baju besi Dev saat dia melangkah maju. Saudaraku, lebih baik aku tetap memakainya, aku terlalu jelek, aku khawatir aku akan membuatmu takut. Dev buru-buru berhenti. Hah, seberapa jeleknya itu, yang bisa membuatku takut? Ketika orang itu mengatakan ini, dia melepas helm Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi begitu helm itu dilepas, dia melihat wajah yang sangat menakutkan dan mengerikan muncul, seolah-olah telah terbakar oleh api. Buset dah, prajurit itu terkejut, dan helm di tangannya jatuh ke tanah. Aku baru saja bilang aku takut menakutimu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Dev buru-buru memakai helmnya. Ini sangat menakutkan, apakah kau pernah terbakar oleh api? Prajurit itu terengah-engah, wajahnya penuh jantung berdebar. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara yang cepat dan tajam terdengar, dan wajah prajurit itu tiba-tiba berubah. Seorang tahanan melarikan diri dari penjara surgawi. Itu adalah anggota perempuan dari ras manusia. Semua prajurit segera siap untuk bertempur. Sebuah suara cemas terdengar di udara. Sial, aku sudah lelah sampai mati. Para prajurit yang telah melepas baju besi mereka buru-buru mengenakan baju besi mereka pada saat ini, dan kemudian berlari dengan gugup di sekitar kota. Dev dan yang lainnya juga memanfaatkan kekacauan untuk berlarian di sekitar kota. Awalnya, Dev berencana pergi ke kota pegunungan kecil untuk melihat-lihat, tetapi sekarang dia tahu bahwa Joseph Huo, penguasa istana ke-8, ada di kota kecil itu. Dev tidak akan memprovokasi dia. Sekarang dia hanya ingin menemukan cara untuk meninggalkan kota macan terbang dari arah lain, jadi tidak akan membuat Joseph curiga. Mari kita ambil kesempatan untuk menemukan tempat untuk bersembunyi dulu. Terlalu membosankan untuk memakai baju besi ini. Dev berkata. Oke, cari tempat untuk bersembunyi dulu. Peri gila abadi setuju. Mereka berempat menemukan tempat tersembunyi dan berencana melepas baju besi berat mereka. Tapi saat mereka hendak melepas baju besi mereka, cahaya pedang yang tajam tiba-tiba datang. Pedang yang tiba-tiba ini mengejutkan Dev dan yang lainnya. Seperti yang dipikirkan Dev di dalam hatinya, pedang pembunuh naga muncul seketika, langsung menghalangi cahaya pedang ini. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya menemukan bahwa ada seorang wanita berbaju hitam bersembunyi di tempat ini. Wanita berbaju hitam itu memegang pedang panjang di tangannya dan memelototi Dev dan mereka berempat. Melihat alam wanita ini, alam dia adalah dispersi keabadian negeri peri, dan tubuhnya memancarkan aura ras manusia. Tampaknya narapidana yang baru saja melarikan diri seharusnya adalah wanita di depannya. Setelah dihalangi oleh pedang, wanita itu menyerang Dev dan yang lainnya lagi. Hanya saja wanita itu tidak meledakkan semua auranya, tapi sangat menahan diri. Diperkirakan dia takut auranya akan terekspos terlalu banyak dan ditemukan oleh lebih banyak orang. Melihat wanita itu malu-malu, Dev Chen tersenyum dingin dan terus maju tanpa menghindar atau menghindar, membiarkan pedang wanita itu mengenai baju besinya secara langsung. Baju besi para prajurit ini sangat keras, dan tubuh Dev sangat kuat, jadi meskipun baju besinya rusak, Dev tidak takut sama sekali. Dev melangkah maju dan mencengkeram pergelangan tangan wanita itu, lalu dengan paksa, pedang panjang di tangan wanita itu jatuh ke tanah. Wanita itu dengan mudah ditundukkan. Binatang buas, kau tidak akan mati dengan baik. Wanita itu berjuang mati-matian, berteriak. Berhentilah berteriak, jika kau berteriak lagi, kami berempat akan memperkosamu secara bergantian. Dev membuat takut wanita itu. Ketika wanita itu mendengar ini, dia benar-benar terlihat sedikit takut dan menutup mulutnya. Di sisi lain, Tobiason tersipu dan berkata, "Menantu, jangan bicara omong kosong. Identitas kita berdua tidak bisa bermain-main dengan satu wanita." Ayah mertua, aku hanya membuatnya takut, kenapa kau menganggapnya serius? Dev terdiam beberapa saat.
Sepertinya Tobiason sangat ingin bermain. Wanita itu mendengarkan menantu laki-laki dan ayah mertua yang berbudi luhur, dan semua orang sedikit bingung. Pada saat ini, Dev melepas helmnya, memperlihatkan wajahnya, dan kemudian memasukkan aura manusia ke dalam tubuh wanita itu. Wanita itu memperhatikan aura manusia Dev, dan matanya tiba-tiba melebar, wajahnya luar biasa. Kau. Wanita itu menatap Dev dengan kaget, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Kami bukan prajurit dari kota macan terbang, kami juga menyelinap masuk, dan sekarang kami mencoba melarikan diri. Dev berkata kepada wanita yang terkejut itu. Ketika wanita itu mendengar ini, hatinya tiba-tiba rileks, dan permusuhan di wajahnya langsung menghilang. Saudaraku, kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Kenapa kita harus pedulikan dia? Peri gila abadi berkata pada Dev. Diam, kau adalah adik laki-laki. Aku kakak tertua? Dev berkata dengan dingin. Kau adalah kakak tertua, aku mendengarkan perintahmu. Peri gila abadi berkata dengan tergesa-gesa. Gadis, siapa kau? Bagaimana kau bisa ditangkap oleh kota macan terbang? Dev bertanya pada wanita itu. Karena wanita ini berada di alam dispersi keabadian negeri peri, mustahil dia baru saja tertarik dengan jalan surga. Nama saya Aisyah, dan saya berasal dari benua Changsuan. Benua Changsuan kami dijarah oleh kota macan terbang. Selain menjarah sumber daya kami, mereka juga menangkap puluhan ribu orang sebagai budak. Saya akhirnya melarikan diri dari penjara hari itu. Saya harap Anda bisa menyelamatkan saya. Selama kau mengeluarkanku, ayahku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Aisyah memohon pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak menyangka identitas Aisyah masih seorang putri. Jangan bicara omong kosong, benua Changsuan memiliki penghalang alami, dan ada formasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak pernah diserang oleh siapapun selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kota macan terbang bisa menjarah benua Changsuan Anda? Tobiason berkata. Ayah mertua, apakah kau tahu benua Changsuan ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja saya tahu. Benua Changsuan ini adalah tempat terkaya dan paling kaya dengan sumber daya dalam ras manusia. Banyak master ras manusia telah berkumpul di benua Changsuan. Jangan lagi kota macan terbang, Raja Binatang pernah mengumpulkan pasukan dari beberapa kota binatang untuk menyerang benua Changsuan, tetapi pada akhirnya mereka semua kembali dengan sia-sia. Tobiason mengikuti Dev dan berkata. Dev merasa Tobiason benar, jadi dia memandang Aisyah dengan curiga, ingin melihat bagaimana wanita itu menjelaskannya. Jika itu hanya kota macan terbang, memang mustahil untuk menyerang benua Changsuan saya. Hanya saja kota macan terbang memiliki beberapa orang misterius untuk membantu. Orang-orang ini memiliki wilayah kekuatan yang kuat, apakah itu penghalang alami atau formasi, mereka telah melakukan perusakan, sehingga kota macan terbang dapat menyerang benua Changsuan kami. Aisyah menjelaskan. Setelah Dev mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa orang-orang misterius ini pasti berasal dari Istana ke-8. Kota Feihu ini sekarang seharusnya menjadi anjing Istana ke-8. Jadi kota macan terbang mendapat bantuan Istana ke-8 dan menyerbu benua Changsuan. Kota macan terbang, memang mustahil untuk menyerang benua Changsuan saya. Hanya saja kota macan terbang memiliki beberapa orang misterius untuk membantu. Orang-orang ini memiliki wilayah kekuatan yang kuat, apakah itu penghalang alami atau formasi, mereka telah melakukan perusakan, sehingga kota macan terbang dapat menyerang benua Changsuan kami. Oke. Jangan membicarakannya dulu, mari kita bicarakan saat kita menemukan jalan keluar dari sini. Bersambung ke episode 496. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.